Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal simulasi tes kemampuan dasar, bisa disebut TKD ya, tes CPNS tahun 2021. Kita akan melanjutkan membahas soal TWK dari nomor 16 sampai 25. 10 soal pada video kali ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang nomor 16. Sistem pemerintahan Republik Indonesia berbentuk A. Otokrasi, B. Presidensial, C. Sentralisasi, D. Parlementer, E. Desentralisasi. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi teman-teman, sistem pemerintahan Republik Indonesia berbentuk presidensial. Nah, presidensial ini yaitu kekuasaan tertinggi dalam pengaturan kekuasaan ada pada presiden. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, jelas ya. Kita ke soal nomor 17. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, maka A. DPR melakukan tindakan pasif, B. Memaksa presiden untuk membuatnya lagi, C. Tetap menjalankan usulan presiden walaupun berisiko, D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun lalu, E. Menyusun rancangan undang-undang baru. Oke teman-teman, jadi apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun lalu. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi jawabannya adalah D, teman-teman, nomor 17 ini. Oke, jelas ya. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, Presiden memiliki hak yaitu A. Sebagai mandataris MPR, B. Menyatukan negara dalam keadaan bahaya, C. Memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, D. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, E. Memberikan gelar, tanda jasa, dan hak-hak lain tanda kehormatan. Jadi teman-teman, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1, oke, Presiden memiliki hak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 19. Makna dari pembangunan nasional secara garis besarnya adalah A. Pembangunan infrastruktur, B. Pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat, C. Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan Indonesia, D. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, E. Pembangunan berdasarkan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri. Jadi teman-teman, nomor 19 ini, makna dari pembangunan nasional secara garis besarnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi nomor 19 ini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 20. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi
A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, D. Pasal 28 ayat 4 UUD 1945, E. Pasal 30 ayat 6 UUD 1945. Oke teman-teman, jadi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Oke, nah jadi jawabannya adalah A ya. Nah, untuk pasal-pasal B, C, D, E, teman-teman silakan lihat di Undang-Undang Dasar 1945. Searching aja di internet, ada itu teman-teman. Oke, jelas ya, nomor 20. Kita ke soal nomor 21. Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi A. Organisasi sosial, B. Organisasi politik, C. Organisasi rakyat, D. Organisasi kesusilaan, E. Organisasi kekuasaan. Nah, nomor 21 ini teman-teman, negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Merupakan pengertian negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan. Oke, jadi jawabannya jelas E. Kita ke soal yang nomor 22. Kabinet Sukiman Suwirjo bertugas pada masa bakti tanggal A. 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, B. 27 April 1951 sampai 3 April 1952, C. 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, D. 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, E. 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Oke teman-teman, jadi Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Nah, tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionirkan pada tanggal 23 Februari 1952. Jadi jawabannya adalah B ya. 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan di soal yang nomor 23. Corak negara yang mengandung ideologi fasisme mengutamakan A. Keadilan sosial, B. Kekuasaan negara, C. Ketentraman rakyat, D. Kemakmuran rakyat, E. Kesejahteraan rakyat. Oke teman-teman, jadi corak negara yang mengandung ideologi fasisme mengutamakan keadilan sosial. Nah, karena mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Oke, jadi jawabannya adalah A ya, keadilan sosial. Kita ke soal nomor 24. Contoh wilayah ekstrateritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah A. Pulau-pulau kecil dari negara Indonesia, B. Kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara, C. Pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni, D. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, E. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Jadi teman-teman, nomor 24 ini wilayah ekstrateritorial Indonesia
sebagai salah satu unsur negara adalah kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di negara lain. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita ke soal yang terakhir pada sesi ini ya. Soal nomor 25. Negara hukum menurut pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Menjaga dan menindak para pelanggar aturan hukum. B. Memberikan pelayanan seluas-luasnya hak asasi manusia. C. Melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan bangsa. D. Menjaga ketertiban dan keamanan seluruh warga negara. E. Menempatkan hukum berada dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi nomor 25 ini, negara hukum menurut pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah menempatkan hukum berada dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara dan undang-undang pidana. Oke, jadi jawabannya nomor 25 adalah E. Oke teman-teman, sekian 10 soal TWK bagian dari simulasi tes SKD CPNS tahun 2021 nomor 16 sampai nomor 25 atau part 2-nya ya. Semoga bermanfaat untuk wawasan teman-teman semua. Soal nomor 26 sampai 35 kita akan bahas di video yang selanjutnya. Jangan berhenti untuk belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.